buat kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita. Anak domba Allah, Kau layak untuk terima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba Allah. Pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Mulia dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama-lamanya. Anak domba Allah, Kau layak untuk terima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta, bagi anak domba Allah. Pujian, hormat, dan kemuliaan, dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan alam
selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan Dia Tuhan dan dipuja sampai selamanya. Diadukan dan dipuja sampai selamanya. Diadukan, diadukan dan dipuja sampai selamanya. Kita sebagai tiaramu diagungkan. Kudus, kudus Engkau Tuhan, layak, layak kami sembah. Tiada yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan yang akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan. Kita katakan satu-satunya, Dia yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu
Sumber kekuatan kami, Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami memulai ibadah kami, biar Engkau Tuhan yang memberkati ibadah sore hari ini dari awal ke tengah hingga akhir. Mari Roh Kudus Kau urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar Engkau akan isi hatimu Bapa. Kami siap mendengarkannya, bahwa kami semua masuk dalam hadirat-Mu. Dan ajar kami Tuhan, untuk kami selalu setiakan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang sungguh luar biasa, Engkau Allah kami yang hebat, Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, bersaksi sebentar ya. Berapa hari yang lalu saya mengalami kelemahan tubuh ya, mungkin capek atau apa, sakit rasanya badan ini, kayak rasanya kayak dipukul-pukul, iya kayak dipukul-pukul, terus saya lemah rasanya gitu. Puji Tuhan saya masih bisa memberi les murid, cuma pas selesai murid gitu, kalau malam terasa badannya terasa nggak enak gitu. Biasanya saya tahan agar dingin, tapi waktu itu kalau dingin kipas apapun, apalagi AC saya nggak tahan. Sampai berapa hari itu saya memang nggak pakai AC, nggak pakai kipas. Tengah malam itu badan saya kurang enak sama sekali. Suami saya sampai dia kasih saya Geliga ya. Pernah saya cerita sama Pak Kadi kalau badan itu merasa kayak nggak enak, nggak bisa dipijit ya, karena saya pernah operasi, jadi harus dilumur-lumurkan aja dokter. Jadi saya lumur-lumurkan, suami saya lumurkan. Dia berdoa, saya berserah sama Tuhan, karena Allah itu tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, kita tidak berdaya, tapi kita panggil namanya Yesus. Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya. Darahnya tercurah di kayu salib, itu yang membasuh, itu yang menyembuhkan. Kayak tadi satu-satunya yang ku andalkan, Dia penyembuh, Dia pemulih. Jadi kita harus percaya bahwa di dalam namanya ada kesembuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya sudah diberi kekuatan. Waktu hari Sabtu Pak Daud sempat WA saya, nanti Mbak Nanian WL, belum tahu ya Pak Daud, karena saya juga nggak bisa bilang. Saya bilang iya atau saya masih keadaan lemah, tapi Tuhan itu sungguh ajaib. Dia selalu rancangan yang terbaik buat kita ya Bapak Ibu Saudara. Pas hari Sabtu pagi saya sudah dikasih segar kembali. Waktu Jumat ada doa di kami, waktu itu saya sudah kurang enak badan, tapi saya tetap ikut berdoa. Puji Tuhan, habis selesai doa itu memang saya nggak bisa tahan untuk ini ya, beresin cuma suami saya, karena dia juga tahu saya lemah badannya. Waktu itu saya hanya istirahat sampai pulang itu saya nggak sempat lihat ya, saya udah ke kamar duluan. Tapi puji Tuhan, Sabtu saya sudah dikasih badan yang segar, saya sudah disembuhkan Tuhan Yesus, karena Tuhan itu baik. Dan hari ini saya bisa WL, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu memberi kebaikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya kesaksian kita bisa menjadikan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Hanya
surga. Dari aku ingin di bumi hanya aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber.
yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Tubuh jiwa dan rohku Tuhan. Tubuh, jiwa dan rohku ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap Hati ini adalah milik-Mu. Marilah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan, segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Tubuh, jiwa dan rohku ku serahkan padamu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Ku ingin selalu ada dalam hadirat-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap hati ini Tuhan. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Aku tanpa tapi berdiri. Segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku
ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Dengan segenap hati katakan, segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Segenap hati ini, segenap hati ini adalah milik-Mu. Pakailah aku Tuhan jadi penyembah-Mu, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Tuhan, ku cinta padamu. Ini aku Tuhan. Ya segenap hatinya adalah milik-Mu Tuhan. Pakailah hidup ini Tuhan. Kita tenang di hadirat-Nya saat ini. Lalu
semisi bukan batu abang musim paduman bukan in the name of the Lord bukan in the name of the Lord. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Sama setiap hati kami di malam ini. Biar setiap kami mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Biar setiap kami melihat hadirat dan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Biar setiap hati kami menjadi tanah-tanah yang subur untuk setiap benih-benih firman-Mu. Ya, setiap benih firman-Mu yang ditaburkan itu tidak dicuri oleh iblis. Biar firman-Mu itu bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan biar menaruh setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel 7. Semalam doa malam cuma saya dan Mas Yapes. Tapi Tuhan terus bekerja ya. Kami sharing firman Tuhan bisa sampai malam sampai jam 10:15 ya. Dari jam setengah 8 ya. Dan Tuhan izinkan supaya saling berbagi. Karena satu hal bahwa kita akan mendapat banyak kalau kita menyediakan hati yang seluas-luasnya untuk firman Tuhan. Kita menyediakan tempat yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Tuhan, maka kita akan dapatkan segala sesuatu yang dari Tuhan yang banyak. Amin. Ya. Tapi kalau kita menyediakan hati yang sempit, maka kita hanya akan mendapatkan sedikit. Tapi bagaimana kita harus selalu haus akan firman Tuhan, haus akan hadirat Tuhan. Ya. Mari kita buka di dalam 2 Samuel 7 ya, ayat 1 sampai ayat 17 ya. Kemarin sharing Mas David bertanya, kalau baca firman Tuhan perjanjian, kalau sudah lahir baru perjanjian baru saja atau perjanjian lama juga ya. Jadi Alkitab ini ya, ini saling berkaitan ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi ketika kita menjadi Kristen, kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita tidak hanya membaca perjanjian baru saja, tapi kita membaca juga perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama itu kita menemukan gambaran tentang janji Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ya. Salah satunya terdapat di dalam kitab ini, yaitu 2 Samuel 7 dari ayat 1 sampai 17 ya. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud ya. Ayat pertama, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Ini satu hal yang menjadi Tuhan suka akan orang seperti ini, pribadi seperti ini apa? Karena dia menyadari dia tinggal di istana, sementara tabut Tuhan itu tinggal di tenda.
Tuhan suka nggak? Suka. Ada pribadi yang memiliki seperti itu, ya. Tuhan sangat suka. Tapi kenapa kok di sini bukan Daud yang membangun bait Allah? Ya, mari kita nanti baca selanjutnya. Jadi ketika Daud melihat bahwa dia sudah tinggal di istana, di rumah istana yang megah, ya, yang dari kayu aras, yang semuanya mewah, tapi melihat tabut perjanjian Allah hanya tinggal di tenda. Amin. Dia punya kerinduan untuk, aku rindu untuk membangun rumah untuk Tuhan. Amin. Aku rindu untuk membangun bait Allah. Itulah kerinduan dari Raja Daud. Tapi mari kita baca selanjutnya ayat ketiga. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baiklah, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Ini adalah perkataan dari Nabi Natan secara pribadi. Ya, kalau kita ada orang yang aku pengen membangun rumah Tuhan, ya pasti akan apa? Bagus sekali keinginanmu itu, ya. Dan itu sangat baik. Ya. Terus ayat keempat. Tetapi pada malam hari itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian. Pergilah katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untukku? Tuhan tahu kerinduan dari Raja Daud. Tuhan tahu keinginannya. Tapi saat dia punya keinginan, Tuhan berkata, masakan engkau yang bangun rumah bagiku? Amin. Tuhan mungkin berkata, engkau gak layak. Amin. Tanganmu berlumur dengan pedang, amin, berlumur dengan darah. Kau sering berperang. Kau sering mencurahkan darah orang musuh-musuhmu. Karena Tuhan ingin membangun bait Allah dari apa? Dari darah yang tercurah, yaitu melalui Yesus Kristus sendiri. Ini sebenarnya untuk penggenapan bahwa Yesuslah nanti yang akan membangun bait Allah. Amin. Terus demikianlah firman Tuhan lagi, ayat 6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Ayat 7. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel, demikian mengapa kamu tidak mendirikan rumah bagiku, rumah dari kayu aras? Amin. Tuhan tidak pernah menyuruh orang untuk membangun bait Allah. Tetapi kerinduan dari Daud ini Tuhan sangat menyukai. Amin. Tapi bukan dia yang membangun, tapi nanti keturunannya yang membangun. Ya. Bukan dari Daud yang membangun, dari Raja Daud, tapi keturunannya lah yang membangun bait Allah itu. Karena Tuhan tahu bahwa itu adalah untuk penggenapan janji. Jadi firman Tuhan pada perjanjian lama adalah gambaran dari perjanjian baru. Kalau saudara pernah mendengar ini yang sering diplesetin, ya, di dalam Ulangan itu Musa berkata bahwa seorang nabi akan dibangkitkan di antara tengah-tengahmu yang sama seperti aku, ya, seperti Musa, ya. Dan itu sering diplesetkan. Kalau kita sering mendengar orang-orang sering berdebat, sering sekali ayat itu dipakai. Saya nggak mau nyebutkan nanti ini, tapi ini untuk kita sendiri. Itu sering dipakai untuk pembenaran ajaran mereka. Amin. Pembenaran jalan kehidupan mereka. Tapi padahal firman yang dikatakan oleh
Musa waktu itu adalah penggenapan juga untuk Yesus Kristus, seorang nabi, ya, seorang yang sama seperti Musa. Pada masa kecilnya Musa juga dibunuh, ada pembantaian anak-anak. Pada saat Yesus lahir juga ada pembantaian atas anak-anak, sama seperti Musa. Ya. Dan itu sering diputarbalikkan kebenarannya. Maka kita perlu juga membaca Perjanjian Lama, karena di dalam Perjanjian Lama itu adalah kita melihat bagaimana janji keselamatan itu sebenarnya sudah dinyatakan melalui hidup, melalui firman Tuhan di Perjanjian Lama. Dan penggenapannya adalah kita Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Lama itu mengandung janji, sedangkan Perjanjian Baru itu adalah penggenapan dari janji itu. Ya. Terus sampai ayat mana tadi? Ayat 7 ya. Ayat 8 sekarang. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang lalim seperti dahulu. Terus ayat 11, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ya. Ini maksud keturunan di sini adalah keturunan yang nanti yang membangun bait Allah itu. Amin. Keturunan yang ada di tahta Daud, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Itu adalah ya, janji Tuhan. Karena pada saat firman ini disampaikan juga Daud sudah mempunyai anak ya. Tapi maksudnya adalah keturunan yang membawa keselamatan bagi semua orang. Terus ayat 12, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Nih, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan kepada Daud. Nanti keturunannya itulah yang akan membangun bait Allah. Dan setelah Daud mati, ya, keturunannya yaitu Raja Salomo, dialah yang membangun bait Allah. Itu adalah juga sebagai gambaran. Amin. Itu hanya sebagai gambaran. Yang aslinya adalah Yesus. Di mana Yesus membangun bait Allah? Ya. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes. Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Inilah pernyataan yang Tuhan nyatakan. Demikian firman Tuhan, ya. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi yang mau dibangun oleh Tuhan adalah bukan bait Allah yang buatan manusia, bukan bait Allah yang fisik, tapi bait Allah yang secara roh. Ya, kita baca selanjutnya. Lalu kata orang Yahudi kepadanya,
46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi bait Allah itu dibangun selama 46 tahun. Tapi Yesus berkata bahwa rombak bait Allah ini aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Kita baca selanjutnya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bait Allah itu adalah Yesus sendiri. Amen. Dia membangun bait Allah dalam 3 hari melalui kematiannya. Sehingga bait Allah itu bukan bangunan, amen, bukan fisik. Tetapi bait Allah itu adalah kita semua orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah bait Allah. Karena di mana roh Tuhan tinggal, itu adalah bait Allah. Di dalam hidup kita ada roh Tuhan, maka kita ada bait Allah. Kalau ada orang yang menganiaya bait Allah, ada yang menghancurkan bait Allah, maka yang marah siapa? Yang punya. Kalau kita adalah bait Allah dan roh Tuhan tinggal di dalam kita, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang ini, Tuhan yang membela kita. Amin. Tapi jangan kita membela diri. Karena kalau kita membela diri, maka Tuhan tidak akan bertindak. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi hakim. Makanya saat ada orang berkelahi ya, ada firmannya itu, saling mengalahlah ya. Saya gambarkan kemarin ya, sama Jabez, saling mengalah. Coba kalau misalnya ada orang bertengkar, misalnya ini, aku yang paling benar, yang satu, aku yang paling benar, akhirnya apa? Nggak ada perdamaian, nggak selesai. Tapi coba kalau yang satu, ya aku yang salah, kemudian yang satu, ya aku yang salah, ya saling mengaku salah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya bisa damai, tidak ada pertengkaran. Tapi kalau saling ngotot, maka tidak ada kedamaian, tidak ada penyelesaian. Maka Yesus itu juga menjadi contoh bahwa untuk memperdamaikan ya, maka dia disebut Raja Damai. Karena apa? Dengan darahnya yang tercurah, dia mendamaikan kita semua. Amin. Tuhan ingin membangun bait Allah itu dari Yesus, ya, dari darah yang tercurah, yaitu melalui tubuhnya, ya, Yesus yang disalibkan, dia yang mati, ya, dan 3 hari kemudian bangkit. Di Alkitab Perjanjian Lama itu selalu ada gambaran tiga hari, ya, seperti Ishak. Ishak itu juga gambaran pengorbanan. Ishak itu adalah gambaran pengorbanan Yesus, ya. Ishak itu ketika mau dikorbankan ke Gunung Moria, mereka harus menempuh perjalanan selama 3 hari. 3 hari ini juga seperti 3 hari Yesus mengalami kematian, amin, dan kemudian bangkit. Ishak harus menggendong kayu, ya, untuk naik ke Gunung Moria. Demikian juga Yesus memikul kayu salib, ya. Semua itu gambaran. Ishak ditaruh di atas kayu ketika akan dikorbankan. Demikian juga Yesus ditaruh di atas kayu salib ketika dia dikorbankan. Dan di situ sebelum Ishak mau dikorbankan, Tuhan berkata, Tuhan, jangan Abraham, karena aku tahu bahwa engkau setia, ya. Gambarannya seperti bahasa sehari-harinya. Dan Tuhan menyediakan di situ adalah anak domba yang kepalanya apa? Tanduknya tersangkut oleh ranting duri, ya, di situ. Itu adalah gambaran dari mahkota duri. Jadi semua yang ada di Perjanjian Lama itu adalah gambaran dari Perjanjian Baru. Amin. Dan Tuhan juga sedang menggenapi janjinya melalui itu semua. Mari kita kembali kepada 2 Samuel 7 tadi. Ayat 13 dikatakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan
mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lama. Kerajaan siapa yang dikokohkan? Yaitu kerajaannya Tuhan Yesus. Ketika Yesus sudah bangkit, ya, kemudian naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tahta, ya. Kerajaannya itu kokoh untuk selama-lama. Ya, terus kemudian ayat 14, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Yesus telah mengambil itu semua ketika dia dianiaya, ketika dia didera, ketika dia dipukuli, ya. Tuhan mengambil itu semua supaya kita semua mendapatkan berkat keselamatan, ya. Terus ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara tahu kenapa kok Saul berdosa? Kenapa Saul ditolak Tuhan? Kalau kita lihat, ya, mari kita buka di dalam 1 Samuel. Kita buka dalam 1 Samuel 15. Kita buka dari ayat yang ke-7, ya. 1 Samuel 15 ayat ke-7. Sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak dosanya, lebih banyak Daud, ya. Raja Daud itu banyak dosanya daripada Saul. Saul itu kalau dilihat cuma satu, karena ketidaktaatan. Daud banyak, ya, jatuh dengan Batseba, kemudian, ya, merampas, terus kemudian istri yang dirampas itu juga diambil, ya, banyak Daud jatuh juga. No. Tapi dia tidak pernah melakukan dosa yang sama, itulah, ya. Tapi kenapa kok Saul pada satu saja kok sampai ditolak Tuhan? Kita buka ayat 7, ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur dan di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu yang terbaik dan tambun pula anak-anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpasnya. Terus ayat 10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Jadi karena apa? Karena Saul itu tidak taat. Ketidaktaatan dia adalah ketika Tuhan menyuruh menumpas bangsa Amalek. Karena kalau kita baca di kitab
Ulangan ya, bangsa Amalek ini bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Amalek harus ditumpas habis. Karena apa? Mereka menyerang bangsa Israel ketika mereka sedang dalam keadaan lemah. Yang diserang adalah anak-anak, perempuan-perempuan yang bukan pasukan. Mereka menyerang dari belakang. Dan itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Saul untuk menumpas mereka. Tapi Saul tidak taat. Dia berbalik dari perintah itu. Dia malah menyelamatkan Raja Agag. Dan ketidaktaatan itu apa yang mau diambil Saul? Dia berpikir bahwa ketika dia menyelamatkan Raja Agag, dia akan mendapatkan pujian bahwa dia raja yang baik hati. Karena dia tuh dengan demikian dia telah mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan hanya karena ketidaktaatan, tapi karena dia mencuri kemuliaan Tuhan. Coba kalau misalnya di mata dunia ya dilihat, wah, Saul bisa menyelamatkan rajanya pun diampuni, ya, dia adalah raja yang baik hati mungkin secara dunia, amin. Tapi di mata Tuhan itu adalah suatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena dosa itulah Saul ditolak, amin. Dan keturunannya, kerajaannya dikoyakkan dari hidupnya, dan semua keturunannya tidak ada satupun yang diberkati. Kalau saudara membaca firman Tuhan ya, bagaimana keluarga Saul semuanya mati. Bahkan Mephiboset ya, pernah dengar ya Mephiboset yang anaknya cacat karena jatuh pada waktu diasuh oleh inangnya, sudah mendapatkan kasih karunia ya. Ketika Raja Daud dia memberikan keamanan, dia boleh duduk semeja dengan raja, makan bersama-sama raja. Tetapi ketika Absalom memberontak, dia mengikuti Absalom, amin. Sehingga itu juga menjadi kutuk bagi dia, dan dia tidak mendapatkan berkat apapun, amin. Di dalam hidup kita, ketika kita tidak taat, maka hidup kita ini tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran, dan itu bisa menyakiti hati Tuhan. Apalagi ketidaktaatan itu kita punya motivasi untuk mencari pujian, amin, untuk mencari ketenaran, untuk mencari orang mengatakan bahwa kita ini baik. Tuhan ingin supaya kita ini punya ketaatan dan kesetiaan ya. Sama ketika Daud ditegur oleh Nathan, apa yang dia lakukan? Sebagai raja sebenarnya dia gampang saja ya, dia nggak mengakui, amin. Mungkin kalau zaman sekarang gampang saja ya, para pejabat ya mungkin tidak mau mengakui kesalahan atau apa kalau yang punya kuasa. Tapi dia punya roh kerendahan hati. Nathan itu adalah nabi kecil kalau gambarannya. Dia bukan nabi yang seperti Musa. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Karena kita melihat tidak ada tanda-tanda mukjizat yang dilakukan Nathan, tapi dia hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Daud memiliki hormat dan takut akan Tuhan. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Nabi Nathan, dia taat, dia hancur hati, dan dia berbalik kepada Tuhan. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, tidak pernah berbalik. Walaupun dia mengalami himpitan, kesusahan ya, dikejar-kejar oleh Saul, hampir mau dibunuh ya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tidak pernah menyembah kepada ilah lain. Saya percaya demikian juga kita. Kalau kita setia di dalam iman kita dan kita tidak pernah berpaling dari Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Bahkan bukan cuma hidup kita, keturunan kita juga akan diberkati. Amin. Karena keturunan orang benar akan diberkati. Firman Tuhan berkata bahwa keturunannya tidak akan meminta
minta. Kalau ada anak Tuhan meminta-minta, ya berarti ada yang salah di dalam hidupnya. Amen. Karena itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan keturunannya tidak akan meminta-minta. Ya. Dan itulah adalah janji Tuhan. Dan saya percaya ketika hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan itu yang akan memberkati kita, menuntun kita. Yang penting kita punya ketaatan dan kesetiaan. Ya. Kita kembali lagi ke 1 Samuel tadi. Terakhir 1 Samuel 7 tadi ya. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Jadi itulah janji Tuhan kepada orang-orang benar, ya. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak Daud. Yesus karena kalau di secara ini garis keturunannya adalah dari garis keturunan Daud. Ya. Maka disebut sebagai anak Daud. Dia adalah orang yang diurapi. Yesus yang menjadi penyelamat, ya. Dan kerajaannya tidak akan pernah goyah. Demikian juga kalau kita punya ketaatan, kesetiaan, dan kita berjalan dalam rencana Tuhan, hidup kita akan selalu dipimpin Tuhan. Kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Dan segala apa yang dikerjakan oleh hidup kita akan dibuat berhasil. Amin. Mari kita Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci. Dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, memikirkan tentangku, yang berselangi-langiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, kau pikirkan tentangku, tak terselang di hatiku.
Engkau besar di tengah kami sungguh indah Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Sebab Kau yang menjadikan kami biji mata-Mu, Kau yang melayakkan kami datang padamu, Kau yang membawa kami untuk lebih menyembah-Mu. Segera bagata-gara, segera tegara-tegara, bagata-gara, ketika tidak ada yang baik di dalam hidup kami, Kau yang memilih kami, Kau yang menjadikan kami berharga di mata-Mu. Segera bagata-gara, bagata-gara, segera bagata-gara, bagata-gara, bagata-gara. Segera tegara, Kau yang mengangkat kami dari jebur dan menjadikan kami dan berharga di hadapan-Mu. Oh ya Rabba kata-kata segera tegara. Kau yang mengenal setiap hati kami, Kau yang mengenal setiap kedalaman hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.